Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Aldio Dan saya Muhammad Raffi. dalam acara Santai Seru Show. Sanser Su. Selama 35 menit ke depan, kita akan menemani pemirsa dengan mengundang beberapa narasumber yang akan membagikan kisah inspiratif mereka. Tema kita hari ini, musisi masa kini. Nah, narasumber kali ini tuh bisa menggabungkan lagu hip hop dengan dangdut Jawa. Nah, siapakah orangnya? Mari saja kita sambut Irfan. Selamat pagi Mas Irfan. Pagi Mas Iwan. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, lalu perjalanan tadi apakah macet atau enggak? Lancar Lancar ya? ya. Iya. Mas Irfan, gimana nih karirnya sekarang ini? Ya, alhamdulillah lancar. Iya. Ya. Gimana sih dulu perjalanan Mas Irfan sampai bisa sesukses ini sekarang ini? Ya, jadi saya terlahir dari keluarga sederhana dan awalnya pun juga dari bekerja sebagai kuli. Oh, kuli. Ya. Dulu kalau boleh tahu kuli apa sih sama pekerjaan lain apa Mas Irfan dulu? Saya kerja sebagai kuli bangunan sama juru parkir. Oh. Ya. Kalau boleh tahu pendapatan dari situ tuh berapa ya, Mas Irfan? Ya, sekitar 10 sampai 20 ribu sehari. Mas Irfan, kenapa memilih pekerjaan sebagai kuli bangunan dan juru parkir? Apakah nggak ada pekerjaan yang lain? Tidak, karena saya nggak mau merepotkan kedua orang tua saya. Oke. Terus dari penghasilan tersebut digunakan untuk apa aja? Ya, saya menyisihkan sebagian uang tersebut untuk membeli peralatan musik seperti gitar, bass, mic, dan lain-lain. Oh iya, Mas Irfan nih gimana sih bisa terjun ke dunia musik ini sekarang ini? Ya, jadi saya memiliki bakat untuk bernyanyi dan saya mau mengupload di YouTube. Nah, Mas Irfan kan sekarang sudah mulai sukses nih ya. Lalu berapa pendapatan Mas Irfan sekali manggung gitu? Sekitar 30 juta. Oke. Harga yang sungguh fantastis ya pemirsa. Jadi Mas Irfan ini lahir dari keluarga yang sederhana, lalu dia awalnya kerja sebagai kuli bangunan dan penghasilan tersebut disisihkan untuk membuat rekaman. Nah, contoh Mas Irfan ini dari bakatnya dia bisa berkembang dan terus sampai sesukses ini sekarang. Oke Mas Irfan, terima kasih Ya, untuk hari ini. Iya, Mas Irfan, makasih. Ya. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan lanjut dengan narasumber berikutnya. Iya, BSI aja. Kembali lagi pemirsa bersama saya Aldio Dan saya Raffi. dalam acara Santai Seru Show Sansersu. Ya, di segmen kedua ini kita akan mengundang narasumber yang kontroversial tapi dia sukses. Siapakah orangnya? Mari kita sambut Petra. Halo Mas Pet. Halo, Mas Fer. Halo. Apa kabar? puji Tuhan baik. Gimana perjalanan menuju ke sini? Aman-aman saja. Aman ya? Iya. Iya. Mas Pet, gimana nih sekarang kisahnya dari dulu nih sampai sekarang sesukses ini, Mas Petra? Ya, dari saat dahulu umur 8 tahun, saya menyukai musik hingga les drum dan itu pun sampai umur 9 tahun. Dan ketika saya menginjak umur 10 tahun, saya ngomong ke bapak saya, tapi bapak saya nggak setuju akan hal itu. Dan hingga sampai SMP. Tapi saat SMA, saya berhenti sekolah. Nah, aduh, kenapa tuh Mas Kenapa Petra? bisa berhenti sekolah? Karena saya ingin mengembangkan musik. Ya, itu pun orang tua saya memutuskan untuk homeschooling. Lalu gimana nih perjalanan awal karir Mas Petra hingga saat ini? Saat awal karir saya menjadi salah satu kru musik di suatu
stasiun televisi. Kalau boleh tahu, Mas Petra nih jadi kru musik bagian apa ya? Saya menjadi pengarang musik dalam religi Rohis. Oh iya Mas Petra. Lalu mulai kapan nih nama Mas Petra mulai naik? Saat saya merilis album single yang berjudul Wall to Wall pada tahun 2013. Nah Mas Petra, gimana nih bisa mempunyai ide membuat rumah produksi sendiri? Ya. Nah, di antaranya adalah untuk mempermudah recorder sebuah lagu dan juga untuk menambahkan biaya kehidupan. Nah, kan Mas Pet dibuat rumah recorder sendiri, rumah produksi sendiri ini ya. Iya. Itu bisa untuk umum apa untuk Mas Pet sendiri? Itu bisa umum dan juga untuk saya sendiri. Kan Mas Pet bilang waktu kecil tuh homeschooling ya. Pernah nggak ada yang nyinyir kenapa Mas Pet ini homeschooling, kenapa nggak milih pendidikan akademis pada umumnya? Ada, padahal itu bukan apa ya, saya homeschooling itu bukan karena antisosial, bukan, tapi karena saya sekaligus untuk mengembangkan musik, dan sampai saat ini saya berhasil dalam mengembangkan musik sekaligus juga dari homeschooling. Ya pemirsa, jadilah ini Mas Petra. Dia dari kecil sudah menyukai musik, tapi waktu kecil dia lebih mementingkan musik daripada pendidikannya. Dengan akademis. Jadi kalian jika ingin lebih mementingkan hal lain dibandingkan dengan akademis, kalian harus membuktikan bahwa hal yang kalian lakukan itu benar dan membuahkan hasil. Oke Mas Petra, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sama-sama. Terima kasih, Mas Petra. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Sosial. Sansersu. Bye-bye UN, welcome kuliah. Gemilang masa depan, pilihan ada di kamu. Bersama Universitas Bina Sarana Informatika melalui program Diploma dan Sarjana Sistem Informasi. Pilihan tepat menyongsong masa depan yang menginspirasi. So, tunggu apa lagi? Daftar kuliah melalui aplikasi MPMB UBSI. Dari Sabang sampai Merauke, semua bisa kuliah. Kuliah, BSI aja. Kembali lagi bersama saya Aldio Dan saya Raffi. dalam acara Santai Sosial Sansersu. Nah, di segmen ketiga ini kita akan menghadirkan seorang musisi muda. Dia ini bisa jago bermain gitar dengan autodidak. Siapakah dia? Mari kita sambut Bernie. Ya. Punten. Ya, Bang Bernie. Aduh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo, Mas Iya. Bernie. Gimana perjalanannya menuju ke sini? Oh, lumayan sih. Agak jauh tapi lancar lah. Lancar ya? Lancar. Iya nih Mas Bernie. Hmm. Mas Bernie kan ini kan suka banget musik nih ya. Gimana nih awal Mas Bernie bisa sampai suka banget musik ini? Awalnya sih karena memang saya tuh dari dulu kecil ya, dari umur 3 tahun tuh sudah memang dikenalkan sama musik ya, karena ayah tuh sama abang tuh dulu memang anak band. Jadi ayah tuh pertama tuh dia kan anak band tuh di kampung-kampung lah ya, namanya zaman dulu tuh tahun 19-an berapa gitu. Terus abis itu abang juga, karena saya bedanya 11 tahun ya, jadi dulu kecil tuh sering ngelihat abang manggung, kayak abang kan manggung, jadi kayaknya kayak seru gitu kan ya bermusik tuh ya gitu. Jadi awal mulanya tuh suka musik dari situ. Nah, Mas Benny kan suka musik nih. Gimana supaya Mas Benny bisa bermain gitar? Apakah cara otodidak? Apa diajari dengan keluarga? Nah, awalnya sih saya kan main dulu tuh udah mulai megang alat musik tuh kan seumur 6 tahun lah ya. Itu juga mesti pakai gitar kopong lah ya, yang akustik itu yang udah jadul. Dulu tuh memang diajarin sama orang tua. Dulu tuh diajarin ya dasar-dasar. Cuman pada saat sudah mulai beranjak dewasa kan memang udah nggak ada waktu ya, orang tua kan udah kerja, abang juga udah mulai fokus untuk kerja, sibuk sendiri ya. Sibuk. Jadi saya kadang ya sudahlah belajar sendiri gitu kan zaman dulu. Udah gitu juga makin lama kan internet makin maju ya. Jadi ya udah mulai tuh nontonin tutorial cara main gitar gimana dulu. Kalau zaman dulu kan susah ya. Kalau zaman sekarang tuh ya bisa otodidak lah. Saya dulu tuh otodidak segala macam. Tapi memang ada beberapa juga sharing-sharing juga sama teman.
yang sama-sama gitaris juga gitu kan untuk belajar main musik. Jadi bisa dibilang tuh saya jalurnya otodidak sama sotoy. Karena apa yang saya dengar ya udah gitu, tekniknya nggak tahu namanya apa, yang penting gas main aja. Suaranya mirip ya gitu. Ya, Mas Berni nih, kenapa bisa suka banget sama gitar? Nah, sebenarnya kalau dibilang suka banget sama gitar tuh memang karena itu adalah instrumen pertama yang alat musik pertama yang memang saya mainin pertama-tama tuh, karena waktu dulu kecil tuh kan memang adanya gitar dulu di rumah kan. Mungkin kalau adanya drum bakal jadi drummer mungkin, tapi intinya gitar tuh udah jadi emang dari dulu lah teman masa kecil lah gitu. Jadi sampai sekarang pun juga sukanya gitar gitu. Nah, untuk Mas Benny sendiri, untuk rencana ke depan, apakah ingin menjadi solo player, apa ingin membuat band? Sebenarnya sih pengennya sih bikin band ya. Cuman karena sekarang tuh memang udah beda genre lah ya. Karena emang saya tuh genrenya memang yang gak mainstream ya. Yang lain kan mainstream. Jadi kadang suka nggak cocok kalau mau bikin band sama ini lagunya ternyata genrenya lain gitu. Iya. Mas Berni ini lebih condong kemana ya? Lebih suka kemana genre musiknya? Kalau saya sih memang dari dulu kan dari kecil itu memang sudah musik-musiknya keras kan ya, kayak rock and roll segala macam atau kayak metal gitu. Jadi memang sampai sekarang tuh ke bawah, idealisme itu masih ke bawah gitu. Jadi memang kayaknya pengennya bikinnya yang band metal gitu, tapi orang-orangnya kan biasanya anak-anak sekarang kan baunya lagu-lagu pop kan gitu kan. Jadi kayak memang takutnya mereka-nya nggak serak aja ke saya gitu. Jadi saya sekarang jadi solo player gitu. Tapi ada rencana sih untuk bikin band. Mas Benny kan suka genre metal nih. Apakah seorang metal harus memiliki rambut yang gondrong? Memang kalau penyuka musik metal tuh suka digambarkan di gondrong ya, memang ya, itu memang budayanya gitu. Kalau untuk karena suka metal terus gondrong sih mungkin enggak ya, karena memang saya gondrong punya alasan sendiri lah ya gitu. Terus karena dulu SMK itu saya botak mulu sekolah kan ya, karena sekolah tuh rambutnya harus pendek gitu kan, padahal Kalau panjang dirazia ya. iya, padahal rambut tidak mempengaruhi proses belajar kan sebenarnya gitu kan. Tuh, tapi emang biar rapi aja mungkin sekolah. Jadi ya pengen lah gaya rambut baru gitu. Ini juga sebenarnya mau dimodelin lagi gitu sebenarnya gitu, karena yang ngikutin perkembangan zaman lah gitu, pengen modelin rambut gitu. Itu sebenarnya. Ya, menurut Mas Berni nih, perkembangan lagu-lagu di Indonesia itu gimana ya? Perkembangannya sih sekarang tuh menurut saya tuh udah cukup pesat sih, dan juga memang sudah banyak inovasi-inovasi yang bagus ya, karena kan lancarnya internet ya zaman sekarang tuh, sama media-media segala macam tuh udah bikin anak-anak tuh jadi lebih berinovasi kan, kreatif lah gitu, ada aja nambah referensi di sini. Dan untuk perkembangan musik di Indonesia juga, kalau untuk masalah kayak konser dan segala macam tuh kan sekarang tuh kalau beli tiket lebih enak kan, kayak bisa online ya, pre-order tiket gitu, kayak kemarin Coldplay kan tuh. Itu kalau misalkan zaman dulu datang, kita ngantri tuh panjang ya. dari Jakarta sampai Bali tuh ngantri. Bisa jadi tuh kalau untuk tiket kan. Kalau sekarang kan bisa di pre-order itu kan, lebih secara mudah, online lebih mudah. Jadi karena lebih mudah, banyak yang berani untuk membuat sebuah konser. Manajemen sudah mulai terbentuk. Jadi makin luas nih, makin berkembang nih musik Indonesia. Bahkan musik Indonesia juga udah mulai keluar negeri lah, kayak lagunya Weird Genius tuh yang Lati itu kan di luar negeri udah mulai naik kan, atau enggak kayak band-band Indonesia juga udah ada yang keluar negeri gitu kan, karena memang perkembangan internet kan ya, karena kan akhirnya orang luar negeri kan tahu ini band dari mana nih gitu kan, band dari Indonesia gitu kan, ini bagus nih lagunya, jadi Indonesia makin dikenal, jadi makin berkembang pesat lah lagunya gitu. Kalau untuk secara umum ya, secara lagu yang umum di Indonesia sekarang di semua genre ya, entah semua segala macam tuh sudah mudah lah gitu untuk diakses, dan juga banyak orang yang sudah mulai mau startup dari membuat band segala macam, karena memang sudah dipermudah dari segi alat-alat, segi promosi. Dulu kan kita promosi pakai CD kan, dengerin lagu gue ya, terus dengerin lagu ya gitu kan, terus pakai pakai kaset gitu kan. Kalau sekarang kan tinggal kasih aja link Spotify, link SoundCloud kan gitu, tinggal di internet yang banyak gitu kan. Itu jadi menurut saya tuh untuk secara keseluruhan ya, Indonesia musik udah mulai berkembang sekarang. Tuh. Lalu untuk menurut Mas Bes sendiri tentang
genre metal sendiri itu gimana? Nah, kalau untuk genre metal di Indonesia perkembangannya ya, Ya. sebenarnya sih cukup lumayan berkembang sih. Cuman karena memang dari dulu ini apa namanya tidak mainstream ya, atau tidak biasa gitu, jadi tidak kelihatan. Padahal sebenarnya sudah mulai berkembang juga tuh. Ada band Indonesia tuh yang namanya Burger Kill, dia udah terkenal di luar negeri gitu kan. Dan juga karena ini nih, kemarin tuh Isyana Sarasvati kan bikin lagu kan metal tuh ya, sama Dead Squad segala macam. Itu bikin naik juga tuh. Akhirnya musik metal juga cukup ada yang suka. Lebih tepatnya bukan metal sih, kayak progresif yang agak-agak keras lah ya, kayak Killswitch NJS atau enggak kayak BMTH tuh kan apa namanya, banyak orang yang tahu lah ya, atau kayak AX7 tuh ya kayak gitu-gitu tuh masih sekarang masih oke, masih aman. Dan kalau dibilang berkembang apa enggak sih, udah mulai berkembang. Berkembangnya tuh lebih ke karena ini udah kayak anggaplah nggak laku ya. Jadi si metal ini tuh dia kayak beradaptasi sama genre lain gitu. Kadang ada yang nyampur sama lagu pop, jadi ntar ada lagu pop di beberapa part jadi metal gitu. Ada yang kayak gitu di Indonesia tuh udah mulai banyak, dan memang belum kelihatan tapi sudah mulai ada lah, sudah mulai mau berkembang seperti itu. Dan Mas Berni ini yang apa, musisi band yang menurut Mas Berni suka itu siapa ya? Oh, yang saya suka tuh kalau untuk musisi band ya, itu karena saya ininya metal tuh dulu ada namanya Dream Theater tuh dulu, karena dia memang termasuk legend juga sih, apalagi lagu yang Spirit Carries On itu, walaupun bukan pendengar metal tapi banyak yang tahu juga gitu kan, karena dia bandnya tuh memang unik lah, salah satu pionir gitu. Terus juga ada juga band kayak Racer X segala macam. Terus ada juga yang zaman sekarang nih, ada juga yang bagus tuh namanya Streezer sama Polyphia. Sekarang Polyphia tuh lagi naik daun. Bukan metal sih, cuman dia bisa ngegabungin teknik yang metal tuh jadi lagu-lagu pop gitu sekarang tuh. Jadi itu yang membuat saya apa namanya tuh kayak idola saya gitu ya. Kayak wah, kayak pengen bikin band, pengen bermusiknya dia gitu. Itu tuh salah satunya itu. Lalu ada nggak sih gitaris inspirasi dari yang Mas Benny sukai itu? Ada. Itu tadi gitarisnya Dream Theater, John Petrucci. Udah gitu ada Paul Gilbert juga yang main yang asik. Terus udah gitu juga ada yang dari Polyphia tadi, kayak Tim Henson. Terus Scott Lage sama ini apa namanya tuh Alan. Ada lagi namanya Alan. Jadi itu yang membuat saya tuh mau membuat musik berkarya tuh gara-gara mereka tuh. Wah, ini kayaknya lagunya enak nih. Tapi di Indonesia tuh kayaknya masih jarang kan. Jadi di sini saya tuh misinya tuh pengen memperkenalkan itu semua gitu. Makanya berjalan lah sedikit-sedikit gitu saya membuat album seperti itu. Oke, lalu menurut Mas Benny, gitar apakah yang Mas Benny sukai dari jenis gitar yang ada di saat ini? Oh, sekarang ya, karena memang relatif berbeda ya, gitar-gitar itu kan memang walaupun sama ya gitar gitu, tapi dia ini tuh lebih ke apa namanya tergantung cara mainnya. Kalau ada orang yang mainnya lagu-lagu jazz, pakainya yang kayak gini gitu. Yeah. Atau ada yang ini juga bisa sih buat main rock. Ini jenisnya apa nih kalau? Ini namanya Les Paul. Iya, namanya tuh Les Paul Epiphone. Nah, ini tuh yang dipakai sama itu Guns N' Roses, tau kan, Sweet Child of Mine tuh. Nah, itu tuh dia yang pakai ini gitarnya kayak gini gitu. Terus kalau yang untuk pribadi saya suka sama yang gitar yang senar itu lebih dari 6. Ada yang 8 atau 7 karena buat dapat low, karena metal ya. Atau Ibanez lah, ada yang Ibanez ARG atau Ibanez apa namanya? AZ gitu, yang zaman sekarang tuh yang punya suara lebih modern lah. Jadi di telinga tuh lebih enak, gak terlalu berat gitu kalau untuk gitar. Jadi yang senar 8 itu sama nggak sih chordas sama yang senar 6 biasanya? Sama sih. Sama. Misalkan kayak gini, ini 6, ini senar 1. Jadi kan nambahnya di atas doang. Oh, nambahnya di 7, atas ya. Kalau misalkan kita mau kunci G tetap di sini. Oh. Tapi atasnya nggak usah dimainin. Atasnya tuh ya itu beda lagi chordnya. Itu nadanya lebih banyak juga ya? Iya, tapi lebih low, lebih kayak bass. Jadi kita kayak main gitar sekalian main bass kayak gitu. Oke, Mas Berni, kita nih penasaran nih, kita udah sediain juga ada alat-alatnya. Coba dong, Mas Berni tampilin main kebiasaan Mas Berni. Boleh. Ini ya. Oke. Jadi
ini saya bakal nunjukin aja lah ya apa yang saya dapat selama beberapa tahun ini main otodidak ya. Jadi nggak diajarin siapa-siapa. Jadi ini pure dari apa yang saya tahu. Sotoy lah ya. So tahu lah gini. Yang penting bunyinya begini gitu ya. Oke.
Ya pemirsa, itu adalah pertunjukan dari Mas Berni. Mas Berni itu belajar sendiri. Iya, ini otodidak kan sotoy-sotoy aja yang tadi saya bilang, sotoy gitu. Itu belajarnya step by stepnya itu gimana Mas Berni? Karena cuman ngelihat dari YouTube ya, jadi kalau buat kalian nih yang misalkan pemula pengen main gitar gitu, jangan langsung, sebenarnya salah kalau kalian tiba-tiba langsung main kayak gitu, salah. Sebenarnya kalian main kunci aja dulu, bener-bener kayak yang kalian pelajari, misalkan kayak kunci G atau kan sotoy kan, atau gitu-gitu, itu bener. Jadi kalian belajar itu dulu. Pertama kan belajar ya pembiasaan lah, tangan sama ini kan kadang ada yang megang senar susah ya. Kalau ini kan dulu tuh latihannya gini. Ini tips ya buat kalian nih, tips. Nah, jadi jari kalian tuh biasain dulu di gitar tuh ini bunyi. Kan kadang ada yang suara kayak gini. Melempem kan, kayak petasan bocah masuk selokan kan. Melempem tuh. Nah, ini harus sampai begini, dan ini harus semuanya. Semua jari. Nah, nanti baru turun lagi, balik ke atas, balik lagi. Oke, terus sampai ke sini nih, sampai kayak gitu, lancarin dulu. Kalau udah baru nanti ke tahap selanjutnya ya kalian belajar ini. Ini paling penting sebenarnya, bukan buat main gitar doang sih, sebenarnya buat semua alat musik ya. Kebetulan saya juga mulai sekarang gak gitar doang, udah mulai belajar bass, udah mulai belajar drum, kayak piano gitu. Itu semua, nah namanya main musik itu dasarnya satu tuh do re mi fa sol la si do, kayak do re mi fa sol la si do. Nah kalau udah hafal ini mau di lagu apa aja udah enak. Contoh kayak tadi saya mainin lagu tuh, nah itu tuh emang mainnya di situ-situ aja, jadi nggak bakal fales kalian. Jadi kalian belajar do re mi fa sol la si do, dan kalau kalian bisa belajar do re mi fa sol la si do, nggak di gitar doang, kalian ntar jago alat musik apa aja gitu, kayak angklung segala macam. Pokoknya intinya do re mi fa sol la si do, dan kalian punya emang punya knowledge sama musik gitu loh, mau belajar musik, dan emang kuping kalian tuh peka. Misalkan kayak contoh misalkan kayak atau kepales kan, atau coba tebak nih. Yang pales yang mana? Yang pales yang terakhir kan. Nah, kalau kuping kalian udah peka tuh udah oke. Jangan sampai, atau misalkan kayak gini. Pales gak? Nah, kalau rata-rata orang-orang itu nggak pales, itu berarti kalian kupingnya belum peka. Tapi kalau kalian kuping udah peka, nah ini kalian pasti tahu nih nadanya pas apa enggak. Nah itu pas kan. Nah kalau pas itu kalian udah punya bekal nih buat belajar musik gitu, buat belajar gitar segala macam. Pokoknya intinya gitar tuh nggak jauh-jauh dari tangan, jadi kalian harus latih terus tangan kalian, apapun gitar kalian gitu, step by stepnya. Nanti kalau misalkan step terakhir ya, kan tadi kan udah tuh kita pertama pengenalan dulu, ini dulu, terus belajar do re mi, terus yang terakhir tuh jam terbang. Jangan kasih aja jam terbangnya dikit, makanya tadi mainnya salah-salah. Jadi yang penting terus-terusan aja gitu, berkarya gitu. Ya. Mas Benny sendiri ini belajar main gitar ini sampai bisa menguasai gitar ini perlu berapa lama belajar? Kalau saya sendiri, karena saya itu orangnya batu ya, gak bisa dibilangin kayak nggak didata lah mungkin, karena otodidak itu jeleknya gini guys. Otodidak itu belajarnya pasti lama, tapi tergantung otodidaknya sendiri ya. Ada yang dia mau belajar kayak hari ini aku mau main mau belajar pentatonik misalkan, kayak udah belajar itu terus dia lanjut lagi belajar yang lain itu. Nah kalau saya sendiri lama, karena orangnya ego, pengen ini, belajar ini terus gitu kan. Jadi nggak didata. Kalau misalkan kalian orang yang belajar sekolah musik kan pasti kayak pas kalian didata kan, misalkan semester ini kan harus bisa lagu ini gitu kan, semester ini harus bisa ngelakuin teknik ini, semester berikutnya harus bisa apa gitu kan. Jadi kalau yang musik yang musisi yang sekolah tuh pasti lebih cepat. Dan kalau untuk saya sendiri tuh butuh waktu sekitar 5, 6, 7 tahunan. Ini juga sebenarnya masih belajar, masih belum hebat-hebat banget kayak yang lain gitu kan, masih belajar. Jadi memang agak lama kalau untuk saya, seperti itu.
Ya Mas Berni, Ah. untuk step yang tadi itu untuk rock aja apa yang untuk yang lain juga bisa? Sebenarnya itu dasar ya buat ke yang lain. Kalau masalah genre dan yang lain-lain itu memang lebih mengerucut ya. Contoh misalkan kayak lagu pop, misalnya kita pengen jago main gitar lagu pop, ya udah kalian main kunci aja. Mainin genjreng-genjrengan. Gitu kan. Kalau misalkan pengen main lagu-lagu genre kayak jazz, berarti kalian harus belajar. Nah, harus belajar chord sama belajar pentatonik yang lain. Beda sama misalkan kayak mau main metal, kalian harus bisa begitulah, itu dasarnya lah ya, maksudnya penjurusannya. Kalau kita sekolah tuh kayak ini loh, sekolah dasar kan, ada sekolah SMP, baru kan kita SMA atau SMK kan. Nah pas SMK kan penjurusan, sama kayak gitar tadi. Kalau kalian udah nguasain itu semua, baru kalian penjurusan. Kalian mau ke genre mana, mau ke genre yang lebih keras, apa yang lebih pop, apa yang lebih halus, apa yang genrenya campuran gitu sebenarnya. Sama aja, cuman lebih ke itu next levelnya kalau untuk genre yang lain gitu. Kalau dari chord kan ada yang dasar sama yang balok. Itu bedanya apa tuh? Nah, pertanyaan bagus. Chord yang biasa itu biasanya kan ya sama aja sebenarnya. Kan kalau chord yang biasa tuh suaranya lebih kayak misalkan C nih. Nah, C kan biasa C biasa begini lah ya. Buat orang belajar main gitar gini. Nah, sebenarnya kalau C balok itu kayak gini. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita main genjreng-genjreng, suaranya suaranya nggak ada distorsi. Karena emang lebih enak mainnya kayak gini, kayak kan lebih enak ke genjreng kayak gitu kan. Kalau misalkan yang balok tadi itu biasanya buat rock. Rock nggak mungkin kan enak, lebih enak. Ya. Jadi ini tuh biasanya buat dan ini juga buat ngapalin. Contoh kayak gini. Kalian misalkan fret ini ngapalin nada lah ya. Ini fret ini tuh ada nadanya guys. Kayak misalkan ini tuh E. Ini kunci E nih sebenarnya. Karena bassnya di sini. Kalau misalkan ini F. Ini G. Ini A. Sama kan? Nah, ini harus hafal nih fret-fret ini, kayak ini abis E, F, F crash, G crash, A crash, B, C crash, D. Ini D nih. Tuh. Nah itu tuh jadi balok itu tuh buat kalian ngapalin ini, dan itu juga kepake balok itu buat variasi. Karena kalau misalkan kalian C-nya begini, bassnya kurang ada. Kalau kalian begini, jadi lebih rock lah gitu lah, lebih keras gitu lah. Itu bedanya itu sebenarnya. Oh jadi begitu ya. Untuk Mas Berni adakah pesan-pesan untuk para pemirsa yang ingin belajar di rumah, masih pemula ini? Intinya ya, kalau kalian belajar musik apapun itu ya, mau gitar mau apa segala macam tuh, yang penting kalian latihan jam terbang. Kayak misalkan kayak main gitar nih, di dalam jadwal sehari-hari saya tuh harus ada sekitar 2 jam saya harus sama gitar nih. Udah kayak pacar ya. Udah harus sama dia nih selama 2 jam tuh. Bukan buat apa-apa, tapi emang biar ini aja, biar biar kita terbiasa, kan bisa kalau biasa ya. Terus juga kalau kalian otodidak, cari referensi sebanyak-banyaknya. Terus jangan melupakan dasar ya. Maksudnya kan kalau ada yang suka ngelewatin dasar kan, langsung pengen lari kan, belum jalan lari gitu kan. Mending kalian coba belajar buat jalan dulu gitu. Ya sebenarnya gitu aja sih guys. Nah pemirsa, itu dia pesan dari Mas Berni. Tak terasa kita sudah di akhir penghujung acara. Ya terima kasih Mas Berni. Makasih juga udah diundang nih. Ya. Oke, tetap semangat. Saksikan Santai Seru Show di episode selanjutnya. Santai Seru Show, Sansersu.